Businessman Opinion. Menteri Ketenagakerjaan dalam peraturan barunya mewajibkan perusahaan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual termasuk pelecehan seksual yang beranggotakan manajemen perusahaan dan unsur pekerja. Peraturan itu juga mengatur sanksi terhadap pelaku mulai dari surat peringatan tertulis sampai PHK. Banyak netizen yang berkomentar peraturan ini aneh karena sudah ada yang mengatur hal ini di Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa komentar Anda mengenai kewajiban adanya Satgas Kekerasan dan Pelecehan Seksual di setiap perusahaan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Sebenarnya ya di Indonesia ini sudah banyak peraturan-peraturan hukum yang baik ya. Ini yang saya tahu nih misalnya soal orang diperkosa, pelecehan dan sebagainya. Itu kalau nggak salah pernah saya dengar bahkan itu yang dikeluarkan peraturan pemerintah atau instruksi presiden atau undang-undang saya lupa. Tapi intinya kalau seseorang sudah melakukan kejahatan seks ya mungkin yang berat gitu ya, maka hukuman terberatnya adalah si cowok itu dibuat jadi ngandul ya, bahasa kasarnya seperti gitu. Ya, saya ingat benar itu pernah dijelaskan lupa di instruksi presiden atau undang-undang. Nah, pertanyaannya, pernahkah hukum itu dijalankan? Kalau itu dijalankan, ya kayak kemarin saya lihat di TV beberapa hari yang lalu, itu ada seorang bocah cewek 13 tahun, 15 tahun diperkosa sama 12 orang pria dewasa. Kalau nggak salah di Makassar itu. Nah, kalau seperti itu dijalankan hukum itu, divasektomi, ya betul divasektomi, ya dibuat impoten itu anak laki-laki. Saya yakin itu nggak bakalan lagi ada orang berani melakukan kejahatan seperti itu. Jadi kapok dia seumur hidup. Masalahnya kita ini banyak aturan yang bagus, tapi nggak pernah dijalankan oleh hakimnya sama jaksanya. Jadilah begini. Ya, jadi sampai Ibu Menteri juga buat keputusan yang begini, yang menurut saya tuh sangat nggak masuk akal gitu loh. Ya, jadi kasihan perusahaannya nanti. Terima kasih. Ya, mengenai masalah ini, saya pikir kalau di lingkup perusahaan mungkin kehitung jari kali ya. Jadi kayaknya nggak terlalu urgent. Itu saya lebih memikirkan ada kasus-kasus yang belakangan marak nih di santri-santri, anak-anak yang lagi belajar agama yang dilecehkan, diperkosa. Kayaknya itu lebih penting jadi. Ya, itu aja. Makasih. Jadi yang berpotensi jadi nggak dilanjutin gitu loh. Nah, kalau setahu saya sih perusahaan nggak mungkin akan seperti mengekspos ke luar lah kondisi internalnya gitu. Oke, makasih. Ya, saya kira sih bagus aja itu ya, satgas kan, satgas untuk mencegah pelecehan seksual gitu ya, seksual harassment gitu. Itu kan dibentuk agar ya pertama mungkin di samping penegakan hukum gitu ya, itu kan bisa untuk nakut-nakutin karyawan gitu ya, jangan sampai main-main ya dengan masalah seperti itu gitu ya, baik di luar perusahaan maupun apalagi dalam perusahaan gitu. Pokoknya kalau karyawan gitu ya jangan main-main dengan masalah seperti itu. Jadi walaupun dia lakukan di luar juga akan efek ke perusahaan, akan tetap diproses gitu kan kalau sampai ada kasus itu. Saya kira bagus itu, karena ada juga yang bikin satgas misalnya tertib lalu lintas gitu. Itu kan di dalam perusahaan ada satgas begitu, jadi mereka ngecek semua STNK, semua harus nggak boleh ada motor potong, apalagi mobil potong gitu ya. Semua harus tertib gitu. Saya kira bagus itu. Terima kasih. Saya pikir Menteri Ida memang selain daripada minim prestasi ya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia, juga minim ide itu dirjen-dirjennya. Karena kalau kita lihat sifatnya mendirikan satgas, itu sudah pada lagging factors, lagging situation. Jadi orang udah kejadian dulu,
ada yang digoda-goda, ada yang staycation, kemudian lapor ke Satgas dan ditangani dan sebagainya. Padahal tadi seperti yang dikatakan juga sudah ada undang-undang juga, dan masyarakat sudah bisa melaporkan ini ke polsek terdekat kalau di kantornya itu ada. Tetapi bagaimana sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja itu lebih kepada antisipatif, jangan yang lagging tapi antisipatif, yang leading. Contohnya yaitu dengan memberikan perlindungan kepada karyawan melalui jam kerja yang tidak berlebihan. Kemudian tenaga kerja asing yang tidak mengerti budaya Indonesia itu visanya jangan dibanyakin gitu, tenaga kerja dari manapun, dari Cina, dari Eropa, dari mana-mana, sehingga kita mencegah bibit-bibit pelecehan seksual. Bibit-bibitnya itu yang dicegah, jangan di ujungnya bahkan panitianya yang dibanyakin. Tapi memang kalau mau Kementerian Tenaga Kerja cari popularitas ya begini-begini nih, jadi kayak herois kan, Batman in the Gotham City lah gitu programnya. Tetapi sebenarnya peningkatan gaji karyawan, kesejahteraan, kemudian bagaimana ke pengetahuan mereka pada saat direkrut, perjanjian kerja, bagaimana mereka punya di undang-undang sekarang ini Omnibus Law itu dikawal pada saat direkrut itu jangan sembarangan dipecat. Kalau sembarangan dipecat bisa atau dipermudah untuk PHK, maka ada pun satgasnya ya orang tetap bisa terpapar pada, mohon maaf, terpapar pada menjual diri demi bekerja, karena memang mudah sekali jadi PHK. Tapi kalau dia tidak mudah di PHK, dia kan juga tidak mau dilecehkan. Terima kasih. Aduh, menurut saya gimana itu di Dinas Tenaga-Kerjaan ya, menterinya itu harus membuat aturan, di perusahaan membuat satgas. Itu aneh. Ya kalau misalnya kong kali kong semua ya udah nggak ada pelaporan kan begitu. Sekarang sebenarnya kan tegakkan hukum aja. Ya itu sanksinya sudah jelas di situ kalau pelecehan, kekerasan pelecehan seksual itu, bahkan sampai kalau ini hukum mati kan begitu. Nanti cuman ya udah melecehkan kayak gitu, cuman di ini aja dipecat aja. Aneh kan gitu. Orang yang di sana itu dalam itu orang yang sampai dilakukan gitu harus berani lapor, itu aja sih. Ya, menurut saya kalau di perusahaan satgas itu kita mesti perjelas ya semacam apa sih struktur dari satgas itu, karena pengalaman saya di corporate ya, untuk pelecehan seksual dan lain-lain itu memang nyata dan ada yang terjadi, entah dari atasan ke bawahan atau bagaimana, itu memang ada. Sehingga kalau kami di corporate itu di manajemen memang akan sangat menindak keras untuk kasus-kasus seperti itu. PHK itu sudah pasti, tiada ampun ya. Bahkan mungkin kita bisa laporkan ke pihak berwajib ya kalau memang itu tidak bisa diterima oleh korban. Biasanya kita berusaha selesaikan secara kekeluargaan. Nah, kita akan memberikan awareness ya kepada karyawan dari tingkat paling bawah sampai tingkat manajemen ke atas bahwa hal seperti ini itu sangatlah dilarang dan melanggar undang-undang. Nah, bagi saya sih mungkin setuju saja ya kalau dibikin semacam satgas, karena mungkin bagi Ditnaker itu seperti memberikan awareness atau supaya karyawan dan perusahaan itu paham kalau hal seperti ini itu memang nyata. Karena di sisi perusahaan sendiri juga diuntungkan, karena apabila ada karyawan yang menjadi korban pelecehan seksual dari karyawannya sendiri dan mereka diviralkan apa-apa, perusahaan itu juga akan rugi kan, namanya tercoreng dan lain-lain. Itu dari saya. Ini mohon maaf aja ya, ini kayaknya menteri-menteri kok kayaknya nggak ada kerjaan ya, bikin satgas ini, satgas itu. Ya seperti yang tadi yang bicarakan, netizen juga dianggap aturan ini aneh. Padahal kan sudah ada undang-undang juga. Ya pekerja-pekerja yang mau direkrut masuk ke perusahaan itu kan juga intinya kan kalau misalkan diterima kan ada undang-undang juga yang melindunginya. Jadi ya istilahnya sia-sialah bikin satgas kayak gitu. Makasih. Iya, saya sih nggak keberatan, karena namanya undang-undang juga kan mesti dijabarkan dalam pelaksanaan juga. Ini anggap aja sebagai suatu peringatan kembali
supaya perusahaan itu lebih serius menangani masalah pelecehan seksual. Demikian masukan saya. Saya pikir sih itu bagus dipadukan aja yang sudah ada dengan yang sekarang supaya lebih kuat lagi gitu. Karena apa? Karena perempuan ini rentan dibikin macam-macam lagi. Iya. Jadi saya pikir itu bagus juga Pak Ibu Ida itu. Karena apa? Banyak sekali terjadi pelecehan seksual untuk wanita-wanita yang kerja itu. Itu masukan saya. Menurut saya sih kalau dulu saya pernah tahu ya kalau ada yang resign gitu ada di interview, tapi nggak semua perusahaan punya seperti itu sih. Alasan kenapa berhenti dan segala macam. Ya itu sih sebenarnya untuk kepentingan perusahaan sendiri ya. Jadi menghindari kayak ada yang nepotisme, misalnya ada yang mau minta dimasukin, dia minta biaya, bukan hanya minta pelecehan seksual secara seksual, tapi bisa banyak gitu loh. Jadi tergantung perusahaan sendiri dia mau bikin atau enggak, tapi kan dia butuh satu orang lagi untuk ngatur hal ini. Tapi kalau misalnya diumbar ke luar sih kayaknya nggak mungkin sih, itu tergantung perusahaannya sendiri aja dia mau atau enggak. Menurut saya sih kalau ada sih lebih bagus gitu. Oke, makasih. Bukan setuju nggak setuju ya, boleh aja sih ditiapkan undang-undang itu, tapi kalau yang penting itu penegakan hukum ya. Kayak di belum lama tuh di mana Sulawesi ya, yang di pelakunya juga ada kepolisian sama kepala desa kalau nggak salah ya, ada 11 apa 12 orang itu malah kasihan itu wanitanya, malah dianggap itu kayak suka sama suka atau apa gitu ya. Jadi hukum di Indonesia itu lucu gitu, orang yang diperkosa atau apa malah dibilang suka sama suka atau bajunya gimana atau gimana gitu ya. Pokoknya sejak zaman reformasi ini saya bilang udah gila-gilaan ya. Hukumnya tuh aneh. Kalau memang masih begini terus, mau undang-undang seperti apa juga nggak ada gunanya. Jadi selalu wanita itu yang dijadiin kambing hitam atau disalahkan gitu ya. Sedangkan kalau dulu pernah tuh ada usulan kebiri kimia ya, seperti Korea Selatan atau di Amerika, itu Pak Jokowi kok nggak berani ya? Kenapa yang kayak gitu tuh kalau yang pelecehan seksual itu memang mesti dikebiri, itu tindakan tegasnya. Kayak yang korupsi itu mesti diambil kekayaannya baru nggak korupsi. Kalau nggak ada ketegasannya nggak ada gunanya sih pun menurut saya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.